Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dret, dret, dret. Inayah merasakan getaran ponsel yang berada di saku blazernya. Yasmin memanggil. Inayah segera menerima panggilan itu, sementara Ibra masih berdiri di sampingnya, menatap keluar jendela sambil menikmati minumannya. Dalam panggilan, "Halo Yasmin." "Halo Ina, kamu di mana? Anak-anak ngajak ngumpul nih." "Ah, maaf, aku nggak bisa. Besok deh, gimana?" "Kamu masih kerja? Emang kamu di mana sekarang?" "Aku di..." Inayah menatap ke Ibra, kemudian segera menjauh darinya, namun Ibra mengikutinya. "Aku lagi sama..." Belum sempat Inayah menuntaskan kalimatnya, Ibra mengambil lagi ponselnya. Kejadian waktu makan siang itu terulang lagi, tapi kali ini Inayah tak tinggal diam. Ia mencoba merebut ponselnya dari tangan Ibra dengan berbagai cara. Bahkan ia berjinjit dan melompat untuk merebut ponselnya. Ibra meninggikan ponsel Inayah dengan mengangkat tangannya, sampai akhirnya Inayah menyerah dan menatap Ibra dengan kesal hingga manik mata mereka saling bertemu, dan dengan posisi itu wajah mereka begitu dekat. Kemudian Ibra tersadar saat mereka bertatapan dan tak sengaja menjatuhkan ponsel Inayah ke lantai, sehingga membuat layar ponsel Inayah pecah. Inayah menelan salivanya saat menatap Ibra, kemudian langsung berjongkok mengambil ponselnya yang sudah retak. "Yah," ucap Inayah saat melihat ponselnya sudah mati. Maafkan aku. Ayo, aku akan mengantarmu pulang dan kita singgah ke toko ponsel. Aku akan menggantinya dengan ponsel baru." Ibra sangat merasa bersalah, sampai-sampai ia merasa gugup. "Gak usah, Pak. Ini masih bisa diperbaiki," ucap Inayah. Anehnya, ia sama sekali tidak marah. "Enggak, kita beli yang baru aja. Anggap aja ini perintah. Kamu gak boleh nolak," kata Ibra sambil meraih kunci mobilnya. Begitu juga dengan Inayah mengambil tasnya di atas meja dan mereka keluar dari apartemen. Setelah mereka jalan beberapa langkah hendak menuju lift, kemudian Ibra berbalik. "Kenapa, Pak? Ada yang tinggal?" tanya Inayah heran. "Gak mungkin aku pakai baju seperti ini kan saat ke toko ponsel," ucap Ibra sambil menarik kecil kaos tipis yang ia kenakan. "Oh iya, ya udah saya tunggu di sini aja, Pak." "Jangan, bahaya, ini sepi. Lagian kalau ada orang jahat dan kamu teriak, gak ada yang dengar. Ayo," ucap Ibra sambil melangkah. Melihat Inayah tak juga bergerak, lalu Ibra kembali dan menarik paksa tangannya. Inayah hanya menurut dan ikut melangkah. Akhirnya ia ikut masuk kembali ke apartemen Ibra, hingga tanpa sadar Ibra terus menarik tangan Inayah hingga ke kamarnya. Inayah berdiri terpaku dan tersadar di mana dia berada. Inayah langsung keluar dari kamar itu saat Ibra menuju ruang gantinya. "Ya ampun, jantungku kenapa?" Inayah memegang dadanya. Jantungnya berdegup kencang sejak Ibra meraih tangannya tadi. Kemudian Ibra keluar dengan menggunakan sweter rajut berwarna hitam. "Ayo," ucapnya, dan Inayah mengikuti langkahnya. Sementara itu, di sebuah kafe, Yasmin, Ririn, dan Mawar bertanya-tanya dengan telepon Inayah yang tiba-tiba terputus. Dan yang terakhir Yasmin dengar saat masih dalam panggilan adalah suara benturan ponsel Inayah. "Duh, aku khawatir sama Ina. Dia di mana sih dan sama siapa?" kata Yasmin. "Iya, terus kenapa juga tiba-tiba ada suara benturan tadi? Apa Inayah kecelakaan?" sambung Ririn. Sayang-sayangku, jangan panik dulu. Kita tunggu sampai malam ya. Kalau nggak ada kabar juga, nanti kita telepon ibunya aja," seru Mawar. Ibra membelokkan mobilnya di salah satu toko ponsel terbesar di daerah itu. "Ayo Nayah," ucapnya.
Kemudian mereka turun dari mobil dan langsung masuk ke toko itu. "Mbak, tolong ambilkan ponsel keluaran terbaru seperti ini ya," kata Ibra sambil menunjukkan ponselnya yang bermerek Apple keluaran terbaru. "Pak, tapi itu terlalu mahal. Sangat nggak sebanding dengan harga ponsel saya," bisik Inayah pelan. Ia tahu betul berapa harga ponsel yang digunakan oleh Ibra itu. Ibra tak menghiraukan perkataan Inayah. Tak lama kemudian, pelayan toko tersebut membawa sebuah kotak yang berisi ponsel yang dimaksud Ibra. "Berapa harganya?" tanya Ibra. 18.600.000, Pak, ucap pelayan itu. "Oke." Kemudian Ibra mengeluarkan kartu debitnya untuk melakukan transaksi. "Pak, itu mahal sekali, bahkan seharga 3 bulan gaji saya," ucap Inayah menarik lengan Ibra agar tidak jadi menyerahkan kartunya ke pelayan itu. Lalu Ibra melirik ke tangan Inayah yang berada di lengannya. "Maaf," kata Inayah. Ibra tetap tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan transaksi. "Silakan PIN-nya, Pak." Ibra mulai mengetik PIN-nya dan Inayah menghela nafas kasar. "Orang kaya bebas ngelakuin apa aja. Uang segitu terlalu sayang hanya untuk sebuah ponsel," dalam hati Inayah. "Pak, saya belum pernah menggunakan ponsel merek itu. Pasti saya bingung nanti," ucapnya jujur. "Sini ponselmu, pindahkan SIM card-nya." Inayah hanya menurut saja perintah Ibra, kemudian menyerahkan SIM card tersebut kepada pelayan toko untuk dipasangkan ke ponsel barunya. Setelah selesai semuanya dan ponsel menyala, begitu banyak chat yang masuk ke ponsel Inayah. Kemudian Ibra menyimpan nomornya sendiri ke ponsel baru Inayah tersebut. "Kira-kira kamu akan menyimpan namaku di kontakmu dengan nama apa?" Ibra bertanya kepadanya. "Pak Ibra," jawabnya. "Oke." Ibra pun menyimpan nomornya sesuai dengan apa yang dikatakan Inayah. Kemudian mereka pergi meninggalkan toko itu. Dan dalam perjalanan pulang, "Pak, tapi saya bingung, ini cara pakainya gimana? Terlalu canggih," ucapnya. "Malam ini kamu pakai aja sebisanya, besok kita privat di kantor," ucap Ibra menoleh tersenyum ke Inayah. Kenapa dia lebih ramah dan sering tersenyum sekarang? Inayah sungguh tidak mengerti dengan jalan pikiran bosnya ini. Kadang baik, kadang berbuat sesuka hati, bahkan mengancam. Inayah terus memperhatikan ponsel barunya. Kemudian dia mulai membuka semua chat-chat yang masuk dan mulai membalasnya satu persatu, terutama dari ketiga sahabatnya yang khawatir dengan keberadaannya. Inayah tersenyum saat mulai membalas chat dari mereka. "Aku baik-baik aja kok sayang-sayangku. Tadi itu HP-ku jatuh ke lantai dan sekarang udah diperbaiki." Inayah mengirim chat tersebut ke grup mereka berempat. Tentu saja dia berbohong. Mana mungkin ia berkata mendapatkan ponsel baru dari bosnya. Ya, meskipun penyebab dari kerusakan ponselnya adalah Ibra. Sambil menyetir, Ibra melirik sedikit ke Inayah yang sejak tadi tersenyum menatap layar ponsel. Katanya nggak ngerti cara menggunakannya, tapi itu sepertinya lagi asik," ucap Ibra mengejek. "Cuma balas chat kok, ya bisalah," ucapnya. "Chat dari siapa yang membuatmu terus tersenyum? Apa laki-laki yang mengganggu di mall tadi?" Ibra bertanya dengan nada tinggi karena terlalu penasaran sehingga ia tak bisa mengendalikan dirinya. "Bukan, Pak," jawab Inayah singkat. "Lalu siapa?" tanya Ibra lagi. "Temanku, Yasmin." Inayah mulai kesal tapi ia tahan. "Apa dia nggak punya teman lain selain kamu? Mengapa dia selalu menelponmu saat kita sedang bersama?" Inayah menggeleng ketika mendengar pertanyaan Ibra. Sejak kapan dia penasaran begitu dengan kehidupan pribadiku?
Punya, tapi karena saya ini orang yang asik, jadi kalau sebentar aja nggak menghubungi saya, dia pasti merasa ada yang kurang, ucap Inayah dengan percaya diri. Begitukah? Tanpa terasa, akhirnya mobil yang Ibra kendarai sudah sampai di depan rumah Inayah. Terima kasih Pak, udah mau mengantar saya pulang, dan terima kasih juga untuk barang mewah ini, sambil mengangkat ponsel yang berada di tangannya. Iya, maafkan aku karena telah merusak ponselmu, jawab Ibra. Kemudian Inayah turun dari mobil Ibra. Saat hendak melangkah masuk, kamu diantar siapa? Kenapa pulangnya terlambat? Apa pekerjaanmu terlalu banyak? Tiba-tiba suara ayahnya yang sedang duduk di teras mengagetkannya. Ayah, itu teman kantorku ya. Iya, akhir-akhir ini pekerjaan di kantor memang lagi banyak. Inayah terpaksa berbohong pada ayahnya. Tapi mobilnya sama ya dengan pegawai bank yang ngejar-ngejar kamu untuk pembuatan kartu kredit. Ayahnya mengerutkan dahi. Inayah bingung harus menjawab apa. Bagaimana ayahnya bisa ingat akan hal itu? Ayah salah lihat, nggak sama kok. Warnanya aja yang sama-sama hitam ya. Ya udah, Ina masuk dulu ya. Lagi-lagi Inayah kabur dari ayahnya, menghindari agar tak ada pertanyaan-pertanyaan lain.